sengaja kita datangkan. Sebenarnya dari kemarin-kemarin kita pengen, tapi kemudian beliau ya ada di Belanda lah, ada di Mekah lah, ada di mana lah. Sibuk ya? Sibuk banget. Dan akhirnya Masya Allah tabarakallah kita bisa mendapatkan kesempatan untuk ngobrol sama beliau. Langsung aja deh Tikers yuk. Kita akan sapa sutradara dari film Jumbo, Kak Rian Adriandi. Hai, selamat pagi Mas Rian. Selamat pagi. Rian, good morning. Oh my God, dirimu udah di Indonesia lagi? Iya di Jakarta kan? Itu aku mau bilang apa, saya aslinya 2 orang gitu. Oh, kamu udah membelah diri kan karena sibuk ya interview sana sini lately. Terima kasih teman-teman. Iya aku udah di Indonesia lagi, alhamdulillah di Indonesia. Alhamdulillah. Aku tuh sempat kesulitan menghubungi dirimu karena semua akses aku cobain ya. Dari Visinemanya, dari Good Work, semuanya gue coba untuk kontak. Aku mau Mas Rian boleh nggak gitu. Sampai akhirnya mencoba mendapatkan dirimu di hari ini bisa. Anyway, congratulations ya untuk 6 juta penontonnya ya. Amin, terima kasih banyak teman-teman. Ya, tadi doanya sampai 2 digit ya? Iya, amin ya. Amin, mudah-mudahan. Doanya Mas Rian biasanya terijabah loh. Kemarin juga waktu di Mekah kan kayak ijabah 3 juta kan. Apa ini lebih loh 2 kali lipat. 2 kali lipat dikasihnya ternyata. Iya, bisa gitu ya kalian kalau berdoa langsung termanifest. Dibarengin dengan kerja keras dan usaha dong ya. Seneng banget, haru banget. Kalian udah nonton berapa kali? Aku kemarin sekali weekend sama teman-teman panti asuhan Tebet. Adik-adik seneng banget. Iya, yang nangis adik-adiknya apa kamu? Akunya, Kak, sampai ditanya kan, lo nangis yang kapan? Gue mah dari awal udah nangis karena gue tuh udah mempersiapkan ini film bagus banget dan juga kayaknya hormon bumil ya, jadi belum apa-apa, belum ada yang nangis, gue udah nangis, bingung. Aku nangis tapi nangisnya lebih kepada ngeliat perjuangan dirimu ya Mas ya. Terakhir soalnya kita ketemu tuh di event buat ngomongin Domikado tuh. Iya udah lama banget, aku ingat kok Mario ingat. Iya itu dia, terus aku tuh ingat banget karena dirimu tuh pada saat itu super kayak excited, udah gitu kelihatan banget passionate banget buat ngerjain apa ya, ibaratnya tuh show gitu ya untuk anak-anak. Dan Iya. Waktu itu juga event anak-anak ya, event anak keluarga waktu itu kita ya. Bener. Dan kemudian keluar Jumbo yang sebenarnya kalau dipikir-pikir berarti harusnya pada saat itu dirimu lagi ngerjain Jumbo dong ya? Lagi ngerjain, bener, lagi ngerjain. Tapi nggak di-spill sama sekali, kamu rapih banget ya Mas ya? Iya betul, makanya kalau kemarin selalu ditanya sama orang, apa sih Mas challenge terbesarnya ngerjain Jumbo? Challenge terbesarnya adalah aku udah punya lagu sebagus Selalu Ada di Nadimu dari tahun 2023, tapi nggak boleh nge-spill ke siapa-siapa. Harus nahan. Bete banget. Itu yang paling susah. Bener-bener nahannya itu ya untuk gak sharing-sharing ke orang tuh pasti gemes banget loh. Tapi terpuaskan dong dengan FYP di mana-mana, viral di mana-mana ya kan? Bener. Iya. Dan FYP sama viralnya tuh sampai ke behind the scene-nya. Jujur gue kepacu banget buat nonton karena ngelihat adegannya Ariel lagi ngisi suaranya, BCL lagi ngisi suaranya. Proses rekamannya. Iya. Itu yang bikin makin kayak penasaran lagi. Apalagi pas tahu ternyata ada Cinta Laura juga ya. Belum lagi. Iya rame-rame, filmnya rame banget. Bener-bener Nah coba nih. Kalau Rian ya, Rian lo tuh kan sebetulnya bisa dibilang debut ya di film layar lebar. Dan milihnya animasi anti mainstream itu satu. Dan ibaratnya lo tuh ngedobrak gitu ya. Dan kayak kalau di hutan tuh ibaratnya buka jalan sendiri gitu ya. Buka jalur baru gitu ya. Kemudian apa sih yang bikin lo tuh bisa kayak gini? Karena orang biasanya di kesempatan pertama gak berhasil and that's fine. Sedangkan lo tuh langsung make it gitu di kesempatan yang pertama. Apakah karena preparationnya yang gak main-main juga ya sampai kurang lebih 5 tahun gitu? Aduh ada banyak banget faktor ya yang kita sangat syukuri di Jumbo ini. Juga salah satunya adalah karena aku berkolaborasi dengan 420 talenta dari dalam negeri yang sangat-sangat luar biasa gitu. Dari proses pengerjaan skrip sampai editing sampai semuanya. Jadi 420 tuh bukan cuma animator aja, ada desainer, ada penulis, ada ilustrator, bahkan sampai ke komposer, sampai ke musisi gitu ya, termasuk sama teman-teman Lale Ilmanino yang bikin lagunya. Jadi menurutku sih kesuksesan ini nggak semata-mata bisa dibilang kesuksesan aku aja gitu. Jadi ini benar-benar karya kolaboratif. Mungkin kalau teman-teman ingat begitu filmnya mulai, aku jelas banget tulis di situ bahwa ini film karya banyak orang gitu. Disutradarai Rian Adriandi gitu, namaku sutradara aja, tapi filmnya sendiri itu menurutku milik banyak orang. Dan aku merasa beruntung banget selama 5 tahun itu. Aku juga, kalau misalnya Aryo ngerasa aku passionate, aku lebih beruntung lagi karena aku 400 orang itu juga semuanya sama passionate-nya gitu. Jadi aku sih merasa yang kenapa sekarang bisa sampai lebar banget dampaknya sampai ke hati banyak orang gitu ya. Jadi ya aku beruntung banget sih debut langsung rame-rame sama orang-orang yang juga sangat cinta sama animasi dan pengen animasi itu bisa jadi ada di industri film Indonesia gitu. Amin. Mas, tapi aku
penasaran deh, karena melihat sepak terjangmu gitu ya, aku ngikutin banget dari sampai sekarang loh, ketika lagi ada di 5 founder itu berkumpul, aku selalu nontonin gitu ya. Dirimu kan berawal dari seorang stand up comedian. Kemudian dirimu tiba-tiba switching lah dengan membuat Domikado, kemudian sekarang bikin Jumbo yang sukses banget di mana-mana ini. Ceritanya seperti apa sih? Apa yang membuat dirimu bisa switching? Nah gini, jadi sebenarnya ini asumsi yang sangat-sangat normal banget karena memang aku jadi dikenal banyak orang lewat stand up. Mungkin teman-teman pernah nonton Malam Minggu Miko, ya memang lebih dari berkomedi gitu ya. Jadi ketika aku tiba-tiba kayak fokus di minatku di animasi, kesannya switching gitu. Padahal sejujurnya justru komedi itu yang switching. Aku tuh udah pengen jadi animator dan pengen bikin konten yang ramah keluarga tuh dari aku kecil sebenarnya. Karena aku tumbuh suka banget sama animasi, kartun, komik dan segala macem. Jadi memang dari sekolah dulu pun sampai sekarang cita-citanya dulu bilangnya pengen jadi kartunis. Dulu belum ngerti namanya animator gitu. Jadi itu selalu aku jaga mimpinya, dan kebetulan memang ketika aku lulus kuliah ada kesempatan, tiba-tiba terbuka kesempatan untuk audisi stand up comedy. Terus aku ya mencoba karena pada saat itu lagi nggak terlalu sibuk, nggak ngapa-ngapain. Ternyata nasib baiknya juga ada di situ, bertemulah dengan teman-teman founders, bikin komunitas, ketemu Raditya Dika, main Malam Minggu Miko. Nah setelah 2 tahun 3 tahun berkomedi gitu, aku kayak tunggu nih, masih ada cita-cita yang belum tercapai. Akhirnya aku pursu lagi itu dan cari beasiswa kuliah animasi lagi. Makanya orang kayak, hah kok ditinggalin komedinya, kok tiba-tiba ke animasi? Ya mungkin karena gak pernah dengar cerita dari aku kecilnya gitu. Iya, lo tuh gak pernah tahu sebetulnya orang tuh di dapur lagi ngerjain apa ya. Bener, karena ternyata dia lagi mempersiapkan something big gitu ya. Dan itu menurut aku tuh menyenangkan loh ketika kamu berpulang gitu ya ke mimpi awal kamu. Dan ketika pulang tuh beneran kayak disambut dengan gegap gempita 6 juta penonton tuh kayak, wah gila banget sih. Bener, dan sampai kayak semuanya surreal, iya. Surreal banget. Nah kemudian Mas Rian ini juga ya ngomongin soal daber-dabernya, ini kan kayaknya all star banget ya yang ngisi gitu. Even kayak pengisi-pengisi suara Mbe yang kata-kata dianggapnya receh tapi pakainya nama besar juga gitu. Emang konsepnya tuh seperti apa sih? Emang pengen mereka-mereka yang sudah biasa berakting suaranya dan bisa bernyanyi juga sesuai dengan filmnya, seleksinya tuh seperti apa sih daber-daber ini tuh? Betul, mungkin kalau aku izin koreksi ya, makanya kita nyebutnya bukan dubber, kita nyebutnya voice actor gitu. Karena memang selama ini juga lagi-lagi asumsi orang adalah animasinya jadi dulu, kemudian orang dubbing suaranya gitu. Nah sebenarnya tidak seperti itu. Proses dubbing itu sendiri adalah kalau animasinya sudah jadi dalam bahasa lain, misalnya anime dalam film bahasa Jepang, kita pengen ubah jadi bahasa Indonesia, maka akan didubbing bahasa Indonesia gitu. Tapi kalau kita bikin original animasi, itu justru kita rekam dulu suaranya. Dia voice acting dulu, setelah itu baru nanti kita gambar animasinya mengikuti actingnya. Maka dari itu aku beneran mencari aktor, aku mencari orang yang memang dia punya kemampuan acting gitu. Tapi juga aku mencari, karena dalam cerita itu banyak sekali karakter anak-anak, aku nggak pengen aktornya tuh orang dewasa yang suaranya dibocil-bocilin gitu. Aku beneran pengen nyari yang genuine, bisa suara anak-anak dan memang seusia karakternya pada saat itu. Dan plusnya lagi juga anugerah dari semestanya, aku dapat 2 main cast, yaitu Prince Putirai dan Queen Salman yang suaranya bagus banget dalam bernyanyi gitu. Jadi ya udah klop aja gitu. Nah karena semua aktor manusianya sudah kaliber acting, aku kayak kalau buat kambing gue nggak mau sembarang kambing gitu. Salut. Aku mesti juga dapetin iya betul ya, metode acting Mbe-nya tuh wah banget gitu. Akhirnya setelah audisi ya udah dapet Chico Jericho, dapet Ganindra Bimo gitu. Kamu udah lihat videonya Ganindra Bimo? Belum lagi. Aduh, Mbe-nya tuh luar biasa banget, dia kayak Mbe pakai suara kambing gitu. Tapi intinya gitu, karena aku pengen di depan tuh kita kayak bikin drama audio dulu gitu. Aku cari audionya yang enak dulu, pacingnya semuanya kayak tektokannya, baru gambar animasinya ngikutin itu gitu. Bahkan dari 3B itu Mas Angga juga turun gunung kan? Mas Angga tuh gila sih, Mas Angga turun gunung. Gue kayak dia gatel juga, kayaknya mau terlibat, terus kayak masih ada peran gak buat gue, Mas mau gak kambing kecil, ayo let's go katanya gitu. Mohon maaf walaupun kalau didengerin ya, aku tidak bisa membedakan Mbe mana yang Chico Jericho, Mbe mana yang Ganindra Bimo, dan Mbe mana yang Angga di masa Songko gitu. Iya bener. Tapi katanya lama-lama kalau makin dilihat itu kambing-kambingnya makin lama mukanya makin mirip sama mereka masing-masing gitu. Bukan kita yang ngomong ya mas-mas ya, bukan kita yang ngomong. Atau kalau mau bisa ngebedain nonton lagi ya, coba nanti nonton lagi kalau mau bedain. Dengerin dengan baik gitu. Satu pertanyaan juga nih, aku
aku salut banget. Sekarang aku jadi ngerti perbedaan antara dubber sama voice actor ya. Karena kemudian dari awal aku nonton sampai terakhir aku cuma mau nungguin suara si kakaknya. Karena soft spoken banget yang ternyata diperanin sama Angga juga. Angga Yunanda tapi yang satu ini. Dan itu jujur gue sampai kayak gila Angga emang the best banget. Gue gak kebaca kalau itu adalah Angga men. Kakak-kakak cowok soft boy-nya tuh dapat banget ya. Iya, betul. Apa pertanyaannya apa berarti? Enggak ini nih. Ya udah Ariel. Enggak ini. Justru mau nyambung ke sini. Nah itu karena itu tadi ternyata kan berarti suara dulu abis itu gambarnya adjust nih ya. Nah talking about gambarnya gitu ya. Itu bikin animasinya itu hand drawn atau motion capture? Nggak ada motion capture, nggak ada hand drawn karena kita ini filmnya film 3D ya. Jadi beneran memang software 3D gitu. Kita pakai program animasi 3 dimensi. Jadi ya semuanya di software itu. Jadi bukan yang kayak kalau motion capture kan ada aktornya dan dia memang kayak diikutin gitu kan actingnya. Kita belum pakai yang kayak gitu sih. Beneran pakai manual, pakai di software 3 dimensi aja. I see. Gitu. Tapi oke, apa sih sebenarnya ngebedain gitu ya? Karena kan si Jumbo ini sampai diomongin di 17 negara bahkan. Itu tuh mereka semuanya kayak salut gitu sama film yang satu ini. Menurut dirimu sebagai seorang saudara, apa yang bisa bikin mereka semuanya sampai memuji film Jumbo? Jadi memang ketika aku bikin ini bersama tim ya, aku dari awal udah pengen bilang bahwa kita pengen punya film yang punya universal truth, yang yang mengandung kebenaran yang semua orang rasakan gitu. Dan itu semua tentang cinta, tentang keluarga, tentang persahabatan, tentang masa kecil yang mana semua orang pernah ngalamin gitu. Jadi walaupun itu kalau kita bikin film animasi kan memang sangat mudah banget untuk bisa bikin apa aja yang fantasi gitu kan. Karena bikin animasi bisa beneran bikin apa aja gitu. Tapi di luar kekuatannya itu aku juga pengen bikin sesuatu yang kerasa deket gitu. Dan pertamanya bahkan sebenarnya kita nggak menduga akan ada 17 negara yang mau ngambil filmnya dan menayangkan di tempat mereka gitu. Kita bahkan berpikirnya ini aku pengen banget penonton Indonesia gitu ya punya film animasi yang dikerjain secara proper tapi pakai bahasa ibunya sendiri, dan aku harapannya anak-anak tuh bisa ngerti apa yang mereka tonton sampai ke dunianya tuh juga orang tuh familiar gitu. Oh, gue pernah lihat lapangan kasti kayak gitu, gue pernah lihat rumah seperti itu, bahkan cangkir tehnya oma atau ruang tamunya oma kayaknya aku pernah duduk di rumah seperti itu. Nah aku tuh pengen bangun dunia yang terasa familiar gitu. Nah ternyata teman-teman di luar Indonesia, terutama misalnya kayak di Southeast Asia gitu ya, mungkin mereka juga merasakan kedekatan ya karena sesama Asia Tenggara, dan mereka punya kultur dan nilai yang juga cukup sama gitu mengenai kekeluargaan, persahabatan, dan saling tolong-menolong gitu. Jadi mungkin itu yang buat mereka juga jadi kayak yaudah deh tayangin aja di negara kami juga deh gitu, kayaknya kita value-nya sama gitu. Mungkin menurutku yang membedakan itu ya gitu. Sehingga kemarin juga banyak yang cerita gitu bahwa mereka berani bawa anak-anaknya untuk nonton, dan anak-anaknya tuh anteng gitu selama nonton tuh ngedengerin gitu. Mungkin karena selama ini banyak kan film animasi dari luar kan dipakai teks ya, pakai subtitle. Sementara ini full bahasa Indonesia dan bahasa yang mereka dengar sehari-hari. Jadi mereka bisa mengikuti dengan fokus gitu. Iya, setuju banget ya. Tingkat kerelatannya tinggi, tapi ternyata bukan cuma buat orang di Indonesia, bahkan negara-negara tetangga kita juga banyak yang relate juga gitu ya. Alhamdulillah banget. Kalian balik lagi ke proses produksinya sedikit. Ini kan nggak lama ya, nggak sebentar ya, maksudnya cukup lama gitu. Dan tadi aku juga sempat mention bahwa kamu semacam buka jalur gitu ya, di tengah gempuran genre-genre Ina itu, kamu bikin animasi. Gimana cara kamu convince nih orang-orang yang terlibat, selain mungkin timnya untuk jalan bersama, tapi teman-teman kayak investor, produser gitu, untuk bahwa kayak gue tuh mau bikin ini gitu. Sebenarnya ini salah satu faktor keberuntungan terbesarku adalah ketemu Mas Angga Dwi Mas Sasongko dan teman-teman di Visinema Studios gitu. Karena sebelum ketemu sama mereka, memang aku tuh cukup kesulitan untuk meyakinkan para pemodal bahwa ini agak beda nih sama film orang ya, film live action, di mana kalau film live action kan kita ngerekam gitu ya, sementara misalnya kayak speed kamera tuh ya, aku ngomongnya kan 24 frame per second. Artinya untuk 1 detik film itu butuh 24 frame. Nah animasi itu tidak merekam Pak gitu. Kita harus bikin, mau itu gambar, mau itu 3 dimensi. Artinya untuk 1 detik tayangan tuh kita mesti bikin 24 gambar gitu. Terus aku jadi butuh tim yang lebih banyak, mungkin pengerjaannya akan lebih lama gitu. Nah sulit sekali memang meyakinkan orang untuk bikin itu. Selalu bertanya gini, ini lama banget, mahal banget, emang ada sukses story-nya di Indonesia film seperti ini. Jadi aku
sering banget nggak dapet restu lah kayak gitu. Nah pas ketemu sama Visinema Studios, pas ketemu sama Mas Angga Dwi Mas Sasongko, kebetulan anaknya itu juga suka banget animasi dan Mas Angga juga tertarik untuk eksperimen di medium animasi. Jadi pas gue dateng, gue bilang soal segala macam ini, tapi memang belum ada sukses story-nya Mas Angga langsung bilang, ya udah mau nggak jadi sukses story-nya gitu. Jadi pas dia mengambil resiko yang sangat besar dengan faith yang begitu besar juga, karena dia juga tertarik sama medium ini gitu. Dan mungkin itu ya yang bikin kita semua passionate ngerjainnya gitu, karena juga dari atasnya juga dari yang mendukung juga kayak percaya ini patut diperjuangkan gitu. Oke. Tapi bisa dibilang nggak sih kalau film Jumbo ini akan menjadi quote unquote pelopor gitu ya film-film animasi di Indonesia ke depannya, karena kita punya standar yang cukup tinggi banget nih. Betul. Jadi kedepannya akan semakin memajukan lagi animasi di Indonesia. Iya, jadi Batman dan harapannya adalah itu. Ya. Iya, harapannya adalah itu. Harapannya adalah pertama untuk penontonnya, mereka jadi tahu bahwa animasi yang bagus itu bisa kok dibuat oleh anak bangsa sendiri, itu pertama. Kemudian para kreatornya yang aku juga tahu banyak banget yang setelah nonton Jumbo bilang, makasih ya selama ini mimpi gue jadi animator udah gue kubur gitu. Tuh ada yang sampai ngomong kayak, gue mau sekarang beranimasi lagi gitu. Dan juga harapannya adalah tentunya ya para pemodal atau para film studio, PH segala macam juga jadi berani gitu mau bikin film. Kita harapannya bahkan jangan berhenti di bilang film Jumbo tuh paling bagus gitu. Harapannya setelah ini ada yang lebih keren lagi, lebih bagus lagi, lebih laku lagi. Jadi makin beragam juga tontonan buat penonton di Indonesianya kan, dan kita bisa bawa film Indonesia mungkin salah satunya dari animasi ke kancah yang lebih tinggi lagi internasional. Amin. Dan selain mungkin menggerakkan yang lain juga untuk bisa create hal yang sama atau bahkan lebih baik, Karian juga nggak berhenti sampai di situ ya. Kita masih menunggu loh karya-karya yang luar biasa lainnya ya. Pasti. To be honest ya, sebenarnya bisa tahu dibikin spin-off-nya nih buat aku lupa deh nama pembulinya siapa ya? Atta. Ya Atta kan ya. Nah Atta ini soalnya karakter yang cukup menarik loh dia. Karena dia sebenarnya tuh baik tahu, dia tuh punya niat yang sangat baik untuk membantu kakaknya gitu, tapi emang lagi apes aja. Kayak dibikin spin-off-nya seru tahu. Atau adalah contoh memang juga kita berpikir bahwa Jumbo ini kita ciptakan sebagai sebuah IP ya, intellectual property gitu. Jadi bukan hanya berhenti di satu film aja gitu. Bahkan kan kalau kita ngelihat animasi yang di luar sana itu kan kalau yang sukses itu bukan cuma satu film, dia bisa dalam berbagai bentuk bahkan gitu. Kalau mungkin dulu eranya kita kayak Disney tuh bisa sampai ada pertunjukan ice skatingnya, ya kan? Bisa sampai ada musikalnya, mungkin buku, video game, TV series, macam-macam deh, merchandise. Jadi Jumbo ini diharapkan dunianya tuh alhamdulillah sudah diterima dengan baik, dan karakter-karakternya termasuk Atta juga udah banyak yang sangat suka dan penasaran cerita lebih jauhnya seperti apa. Jadi ya we'll see lah, semoga kita bisa ekspor lebih banyak lagi. Aduh iya sih, gue nungguin banget kalau sampai langsung diangkat jadi musikal teater ya. Apalagi Queen Salman kan sudah biasa ya menjadi tokoh-tokoh utama di teater. Atau gak usah jauh-jauh lah, tiba-tiba ada Labubu tapi Don gitu. Aku sih mau beli ya, aku pengen punya ya Labubunya Don ya. Merchandise Kak ya, merchandise jangan lupa, it's very promising ya. Ditempel di tas gitu kan kayaknya Don gitu tapi. Karena dia karakternya ditunggu aja, ditunggu. Cuman sekarang yang lagi rame banget pada mintanya tuh sampai kayak, ayo Rian kasih nggak gitu tuh ini. Selalu ada di Nadimu versi bapaknya Don katanya. Wah Ariel Noah sih. Ya wah gile. Iya benar. Satu lagi yang ditunggu sama orang. Apa? Nah katanya kalau 3 juta penonton mau bikin stand up comedian spesial nih. Iya kan udah lebih jauh. Udah lewat. Gue tuh nazar 4 juta penonton, ternyata lewat 2 juta jadi 6 juta. Jadi memang akan dibikin, tungguin aja, gue akan segera umumin. Nah semakin banyak angka penontonnya, jadi nanti Riannya tur ya se-Indonesia gitu. Enggak gitu, hitungannya enggak gitu. Jadinya cuma spesial aja. Kemarin ada yang bilang, oh bang 4 juta spesial berarti 8 juta penonton 2 kali spesial. Enggak gitu. Kita kan berlaku kelipatan ya. 6 juta penonton ini belum versi yang uncut version ya. Karena katanya mau ada yang uncut version ya. Jadi kalau uncut version misalnya 6 juta juga berarti 12 juta. Nah berarti akan spesial pakai telur 3. Dan kornet. Karetin 2. Ya benar. Tapi benar gak sih ada versi uncut versionnya nanti? Tadinya ada, cuman baru aja kemarin kita ngobrol dan aku baru sempat statement di sebuah acara live gitu. Kalau kayaknya sih kita nggak akan aku rilis karena seperti Don di filmnya, Don itu kan belajar mendengarkan. Sebenarnya memang filmnya ada 18 menit sisaan yang aku buang menjadi sekarang gitu. Tapi itu kan hasil aku belajar bersama gitu. Aku di ruang editing tuh mendengarkan produser, mendengarkan pihak lain gitu. Jadi menurutku bentuk idealnya ya udahlah yang 96 menit ini. Kalau misalnya aku paksain
ya udah rilis aja yang 114 gitu. Aku ngerasa kayaknya jadi sia-sia gitu kemarin proses kolaboratifnya gitu. Jadi kayak enggak deh, nggak usah deh gitu. Satu boleh nggak? Eksklusif di Detik Pagi. Kalau misalnya ada uncut version, bagian mana yang sebenarnya dirimu pengen banget dimasukin ya? Sebenarnya kamu sayang banget kayak sebenarnya gue nggak mau motong ini lagi, tapi karena emang kebutuhan beberapa sisi memang harus dipotong. Bagian mana yang sebenarnya pengen masukin? Jadi ini dikit aja ya buat Detik Pagi doang. Jadi alasan kenapa Nurman tuh selalu bawa notebook dan dia selalu nyatet hewan dan tumbuhan karena dia tuh nggak bisa sekolah. Jadi karena dia nggak bisa sekolah, terus dia belajar sendiri. Kemudian ketika akhirnya Don menyadari itu, kan di depan dia bilang dia tuh selalu nitipin bukunya kan, Nurman jagain ya, jangan sampai jatuh, jangan sampai rusak, jangan sampai sobek gitu. Terus ada satu adegan dia akhirnya tahu Nurman tuh nggak pernah bisa sekolah, sementara Don dengan kasih sayang Oma, ingat nggak sih tahun 90-an tuh kita punya ensiklopedi berbagai macam gitu. Iya. Itu satu box dikasih sama Don ke Nurman, terus Don bilang titip bukuku ya Nurman, jangan rusak, jangan jatuh, jangan sobek gitu. Itu tidak dimasukkan ya. Itu nggak dimasukin. Nurman layak mendapatkan spin-off kalau gitu. Nurman layak dia layak, dia masuk. Bunga ya bunga, matahari ya matahari kata dia. Iya, dengan dia suka nyatet-nyatet gitu, malah aku mikirnya Nurman tuh adalah anak yang pintar, yang rajin di sekolah, catatannya banyak gitu. Ternyata dia merefleksikan banyak sekali seperti anak di Indonesia yang rasa ingin tahunya besar, pengen banget belajar tapi banyak sekali terhalang oleh kondisi gitu. Iya, ada keterbatasan di situ ya. Tapi aku jadi, ini aku lagi bermain puzzle tuh. Akhirnya sekarang jadi nangkep, oh iya gue ngerti sekarang Nurman tuh mewakili siapa-siapa aja. Karena ada loh di sekitar kita orang-orang seperti itu gitu loh. Iya betul. Wah, gila si sih. berempat itu atau mungkin sama ceweknya juga ya, sama Queen Salmannya juga gitu. Kita pasti adalah tipe-tipe cewek atau tipe-tipe cowok-cowok yang kayak gitu di tongkrongan dari waktu kecil gitu, yang gayanya seperti itu masing-masing. Nah, ngomongin Nurman dan juga bukunya, ditanyain dong buku Iya, gue yakin sih Rian ini pasti punya banyak inspirasi dan juga source yang akhirnya ditumpah-tumpahkan ke karyanya, makanya karyanya bisa sekeren ini gitu. Dalam rangka Hari Buku Internasional nih Mas Rian, mungkin lo ada gak sih satu buku yang masih lo inget jadi buku kecintaan lo gitu, jadi kayak buku yang sampai sekarang selalu diingat ceritanya, atau mungkin menginspirasi karya-karya lo yang sekarang sudah ada? Aduh, kalau buku banyak banget ya, tentunya kita semua pasti suka buku tabungan ya. Tapi kalau kita mau ke situ. Hari ini Hari Buku Internasional ya? Iya. Oke. 23 April. Harus satu aja bukunya? Bebas, kalau punya beberapa. Gak boleh serakah, ingat kita harus mendengar ya. Ingat. 2-3 boleh. Ada 2 dari luar negeri, 2 dari Indonesia boleh nggak? Boleh. Ya, mungkin kalau dari luar negeri, aku suka banget The Giving Tree. Dari Shel Silverstein, ya buku cerita anak bergambar soal pohon yang sangat-sangat, baik banget sama manusia deh. The Giving Tree. Kemudian tentunya mungkin banyak yang nggak tahu ini dari buku karena duluan nonton kartunnya. Aku suka banget buku Winnie the Pooh. Amil, Amil, cuman kan dijadiin series kartun ya. Cuman aslinya kan dari buku. Kalau Indonesia, aku tumbuh baca serial Lupus, almarhum Hilman Hariwijaya. Tapi yang sekarang aku suka Semua Ikan di Langit dari Ziggy Zesha Ziovina Zabriski, susah banget. Ziggy Z, namanya Ziggy Z. Oke. Habis itu Semua Ikan di Langit sama Nawila dari Ibu Reda Gaudiamo. Nawila. N-A spasi W-I-L-L-A, Nawila. Oke, menarik ya. Ini bisa jadi rekomendasi juga nih dari Rian ya, untuk buat yang pengen cari baca-bacaan gitu ya. Tadi mungkin ada 4 yang bisa dibaca nih untuk hari ini. Kayaknya Aryo nggak Google tuh. Iya, enggak, aku nulis dulu. Karena kalau misalnya aku nge-gue satu-satu nih ya, bakal lama obrolan kita nih. Mas Rian sibuk banget. Mas Rian, tadi kan disampaikan juga bahwa yang dinantikan adalah ketika papanya Don menyanyikan lagu Di Nadimu. Nah, tapi kalau kita tuh pengen banget kan dirimu udah nyimpan dari tahun 2023. Berusaha nyimpan sebaik mungkin lagu yang satu ini. Boleh nggak kita dengar kalau Mas Rian Adriandi menyanyikan lagu Di Nadimu? Iya dong. Ntar makin gak ada orang yang pengen ke bioskop denger gue nyanyi. Justru jadi 12 juta penonton, mau gak? Jadi 2 digit tercapai. Udah. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman pahit luapkanlah saja bila harus menangis. Anakku, ingat
ingatlah semua lelah. Udah kan nyampe gue. Akan tersia. Usah kau takut pada keras dunia. Rian Adriani. Mas Rian, terima kasih Segitu banyak. aja. Kamu bagus banget loh nyanyinya, serius deh. Tetap dengan nada kamu sendiri ya, gak ngambil nada BCL ya. Tapi berarti harus ada versinya Rian nih. Berapa juta penonton kamu mau bikin konten Ya Allah, nyanyi? bikin janji melulu. Gak apa-apa. Siapa tahu kesampean. Hidup gue nazar mulu gitu ya. Ya udah nyanyi kalau 12 juta deh. 12 juta ya, oke Itu boleh deh. covernya ya. Nomor 1 tuh terlaris di Indonesia tuh kalau 12 juta ya. Aminin aja dulu, amin. Amin. Mas Rian, terima kasih banyak ya sudah mau Thank main you Detik Pagi. Indi, Aryo, Thank you Detik so Pagi, terima much. kasih banyak. Iya. Hashtag jangan tidur lagi. Iya benar. Bagus, itu yang kita butuhkan. Oke, terima kasih banyak Mas Rian, selamat beraktivitas kembali. Bye. Sampai ketemu, bye-bye. Mas Rian. Kita tagline bareng dong. Satu lagi dong, satu lagi dong. Uh-uh. Kita tagline bareng dong, boleh nggak? Tadi udah disebutin tuh, udah tahu kan? Oh jangan tidur lagi. Iya. Boleh. Oke. Pakai Jadi- gerakan ya. Iya. Jadi misalnya gini, Detik Gimana? Pagi. Jangan tidur lagi. Nah. Oke. Kamu Oke. terserah aja gerakannya gimana. Ya udah. Gini. Boleh. Bebas. Lu mau ala velocity juga boleh. Oke. Siap ya. Leh. Nah, itu dia obrolan kita bareng sama Mas Rian Adriandi tentang Jumbo yang sudah mencapai 6 juta penonton. Yeay. Congratulations sekali lagi. Dan Detikers, kita masih akan kembali setelah satu ini tetap di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Thank you Mas Rian. Thank you. Bye-bye.